Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IT. Perkenalkan, aku Rahmi dari UKM Telemetri. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin salah satu materi pembekalan dari divisi Multimedia and Design, yaitu tentang penggunaan CorelDRAW. Seperti yang kita tahu, CorelDRAW itu merupakan salah satu aplikasi desain yang banyak digunakan oleh desainer grafis. So, check this out. Oke, langsung aja. Sekarang kita udah masuk ke welcome screen dari CorelDRAW itu sendiri. Nah, untuk memulai kerja, kita bisa memilih new document. Kemudian kita buat nama dari desain yang akan kita kerjakan tadi, atau dokumen desainnya. Kemudian kita pilih ukuran dari desain yang akan kita kerjakan. Kemudian kita tekan OK. Nah, sekarang kita akan dihantarkan pada workspace dari CorelDRAW itu sendiri. Sebelum kita mulai menggunakan dari CorelDRAW ini, kita perlu mengenal dulu nih, apa aja sih menu dan tools yang ada di CorelDRAW. Nah, pertama, untuk menu itu ada file. Nah, pada menu file ini, kita bisa mengimport gambar atau mengimport foto yang akan kita sertakan di dalam desain yang kita kerjakan. Nah, nanti kalau kita udah selesai mengerjakan desain, kita bisa mengekspor desain tadi pada menu file ini sendiri. Kemudian kita juga bisa edit, ada menu edit, kemudian ada view, kemudian ada menu layout, ada menu objek. Nah, di menu objek ini kita bisa mengatur posisi atau menyusun desain yang kita kerjakan tadi. Apakah kita akan memposisikannya rata kanan, rata kiri, atau kita mau membuat efek cerminnya, itu bisa dilakukan pada menu objek. Kemudian menu efek. Di sini kita juga bisa mengubah foto yang kita import. Apakah kita akan mengatur warnanya atau mengubah kurva yang ada dari foto tersebut. Kemudian ada bitmap. Selanjutnya ada teks. Kemudian ada tabel jika kita ingin menambahkan tabel pada desain kita. Kemudian ada menu tools, ada menu Windows, dan terakhir ada menu help. Nah, setelah mengetahui menunya tadi, kita perlu mengenal toolsnya dulu nih. Nah, kalau toolsnya itu sendiri yang pertama ada pick tool. Nah, pick tool ini membantu kita untuk memilih, memposisikan, atau memindahkan objek yang kita kerjakan. Kemudian ada shape tool. Shape tool ini bermanfaat ketika kita telah membuat sebuah garis, kemudian kita merasa garis itu masih kurang sesuai dengan harapan kita. Kita dapat memperbaiki atau memperindah garis tadi menggunakan shape tool. Kemudian ada crop tool, fungsinya untuk membuang bagian yang tidak kita inginkan dalam desain. Kemudian ada zoom tool. Kemudian ada freehand tool. Nah, untuk freehand toolnya sendiri, itu ada beberapa bagiannya. Ada pen tool, ada bezier, ada two point line, ada polyline, dan yang lain. Nah, fungsi dari freehand tool ini adalah untuk membuat garis sesuai kebutuhan kita atau sesuai keinginan kita. Kemudian ada artistic. Nah, artistic ini kita bisa menambahkan garis atau gambar atau efek brush pada desain yang kita kerjakan. Kemudian ada rectangle tool, itu untuk membuat sebuah objek yang bentuknya segi 4 atau persegi panjang. Kemudian ada ellipse tool untuk membuat objek yang bentuknya ellipse. Kemudian ada polygon tool untuk membuat objek yang bentuknya polygon seperti segi 6, segi 8, ataupun segitiga dan yang lain. Kemudian ada text tool. Nah, text tool ini bisa digunakan ketika kita akan menambahkan tulisan pada desain yang kita kerjakan. Kemudian ada parallel dimension tool. Kemudian ada straight line connector tool. Nah, tools ini fungsinya untuk menghubungkan antara dua objek dengan sebuah garis. Kemudian ada drop shadow tool. Dengan menggunakan drop shadow tools ini, kita bisa memberi efek bayangan pada objek yang telah kita gunakan tadi. Kemudian ada transparansi. Transparansi ini untuk memberi efek transparan pada objek yang kita gunakan dengan mengatur tingkat transparansi dari objek tersebut. Kemudian bisa ada tools color eyedrop tool. Nah, ini untuk membantu kita memilih warna apa yang akan kita gunakan pada desain tadi. Kemudian ada interactive fill tools untuk membantu mengisi objek dengan warna yang telah kita tentukan. Dan terakhir ada smart fill tool. Nah, setelah mengenal toolsnya, kita perlu tahu juga nih beberapa bagian di Corel, seperti bagian kanan.
Nah, ini menunjukkan warna-warna yang bisa kita gunakan pada desain yang kita buat. Warnanya ada banyak, kita bisa pilih sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan. Oke, sekarang kita bakalan nyobain ngerjain sebuah poster di CorelDRAW. Nah, pertama-tama teman-teman masukin dulu background dari poster yang ingin teman-teman kerjakan. Nah, di sini kita memasukkan backgroundnya dengan bantuan rectangle tool. Kemudian teman-teman pilih warna dari background yang ingin teman kerjakan. Kita pilih salah satu warna. Nah, di sini kita lihat masih ada outline yang berwarna hitam atau garis pinggiran yang berwarna hitam dari objek yang kita buat tadi. Nah, untuk menghilangkan warna hitam ini, teman-teman bisa melakukan dengan cara klik kanan pada bagian yang terletak di atas warna hitam yang ada tanda silangnya. Nah, kita tinggal klik kanan di sini. Kemudian objeknya bakalan hilang outline-nya. Atau kalau teman-teman ingin merubah warnanya, itu bisa dengan klik kanan di bagian warna yang akan teman-teman gunakan sebagai outline-nya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan objek-objek lain pada poster yang teman-teman buat. Misalnya di sini kita akan menambahkan sebuah persegi. Teman-teman tinggal pilih rectangle tool, kemudian masukkan gambar persegi yang ingin teman-teman buat. Nah, kalau teman-teman ingin membuat perseginya menjadi simetris, teman-teman tinggal menekan tombol kontrol pada keyboard sehingga objek yang kita buat menjadi simetris seperti ini. Nah, selanjutnya kan sekarang sudut dari objek persegi yang kita masukkan masih berupa lengkungan. Nah, teman-teman bisa ubah supaya sudutnya tadi menjadi sudut yang siku-siku, itu dengan merubah corner radius di sini menjadi angka 0. Nah, seperti ini, sehingga sudut dari objek yang teman-teman masukkan tadi, sudutnya menjadi siku-siku. Nah, kemudian kita pilih warna untuk persegi yang kecil ini. Karena kita sudah menggunakan background dengan warna yang gelap, kita bisa menggunakan warna yang lebih terang untuk persegi yang kecil ini. Kita pilih warna yang lebih terang, misalnya seperti ini. Dan kita hilangkan outline-nya. Nah, objek ini bisa teman-teman rubah atau bisa teman-teman putar dengan cara seperti ini. Ini diubah sesuai keinginan teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin mempaskan posisinya, itu bisa dengan merubah angka pada bagian yang di atas ini. Nah, misalnya teman-teman ingin memutarnya menjadi sudut 90 derajat. Nah, atau teman-teman ingin memutarnya dengan sudut 45 derajat. Itu sesuai kebutuhan teman-teman aja. Nah, terus selanjutnya, kalau teman-teman ingin menambahkan tulisan, itu bisa dengan memilih text tool pada tools yang ada di bagian sini, yang ada huruf A-nya ini. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan apa kata-kata yang ingin teman-teman tuliskan dalam poster yang teman-teman kerjakan tadi. Nah, di sini kita buat poster. Kita bisa merubah jenis font dari yang kita buat tadi. Dan kita pilih font sesuai keinginan kita. Kemudian kita bisa merubah ukuran dari tulisan yang kita buat tadi. Jadi kita buat lebih besar supaya lebih terlihat jelas. Seperti ini. Nah, untuk warna, kita juga bisa merubah warna dari tulisan ini sesuai keinginan kita. Seperti ini, warnanya jadi lebih terang. Nah, supaya tulisan ini berada posisinya sesuai keinginan kita, misalnya kita ingin tulisannya pada bagian tengah dari background. Nah, teman-teman tinggal pilih objek yang pertama, tulisan tadi misalnya, kemudian tekan tombol shift, dan pilih objek yang kedua atau backgroundnya. Artinya kita sudah memilih dua objek pada layar kerja ini. Kemudian kita tinggal memilih di bagian sini ada bagian tengahnya. Kemudian kita klik. Nah, otomatis tulisan tadi akan memposisikan di bagian tengah dari background yang kita buat tadi. Atau kalau teman-teman ingin bagian kanan atau bagian kiri, itu juga bisa sesuai keinginan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa cari inspirasi atau contoh desain di Freepik ataupun di Pinterest.
itu yang biasa digunakan. Nah, kalau teman-teman juga butuh tambahan objek, misalnya teman-teman di poster ini ingin menambahkan sebuah gambar laptop. Nah, teman-teman bisa cari contoh gambar laptopnya itu di FreePic. Nah, teman-teman tinggal buka Google, kemudian klik FreePic. Nah, di situ ntar teman-teman tinggal memilih atau mengetikkan objek yang ingin teman-teman tambahkan pada poster yang desain yang teman-teman kerjakan tadi. Misalnya kayak kita memerlukan laptop. Nah, teman-teman ketik laptop di pencarian di FreePic tadi. Kemudian teman-teman download laptopnya itu. Kemudian kalau teman-teman udah selesai mengerjakan desain, teman-teman bisa mengekspor hasil kerja teman-teman tadi. Nah, kalau misalnya nih kita waktu ngerjain ada membuat sebuah objek lain di luar layar kerja yang telah kita tentukan di awal. Kan layar kerja kita di bagian tengah tadi nih, yang ini, yang bagian tengahnya. Nah, ini kan objek yang lingkaran ini di luar dari layar kerja CorelDRAW yang kita buat tadi. Nah, kalau teman-teman ekspor, itu semua objek yang di sini bakalan terekspor. Supaya teman-teman benar-benar mengekspor bagian yang sudah teman-teman kerjakan tadi, artinya hanya bagian tengah ini, teman-teman tinggal memblok bagian tengah tadi, kemudian teman-teman ekspor dengan cara pilih menu file, kemudian ekspor, atau bisa juga dengan melakukan Ctrl E. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih nama dari file yang teman-teman kerjakan tadi apa. Misalnya kita buat poster. Nah, di sini kan ada pilihnya nih, selected only atau don't show filter dialog. Nah, karena kita cuma mau mengekspor bagian yang sudah kita pilih tadi, teman-teman checklist di bagian selected only, kemudian pilih export. Dan teman-teman tinggal tekan tombol OK. Nah, hasil desain teman-teman tadi sudah diekspor di penyimpanan teman-teman masing-masing. Nah, kan kita udah ngasih tahu nih gimana cara mengerjakan sebuah desain menggunakan CorelDRAW. Kita juga udah jelasin nih toolsnya apa aja. Jadi sekarang buat teman-teman semuanya, silahkan buat desain sebagus mungkin, sekreatif mungkin menggunakan CorelDRAW. Untuk desainnya terserah teman-teman ingin menggunakan apa, ingin membuat apa, teman-teman bisa mengerjakan sesuai selera teman-teman. Kami tunggu karya teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, sekian materi tentang penggunaan CorelDRAW. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.